رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Sabilal Muhtadin Littafaqquh fi Amriddin li Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari radhiyallahu an. Kitabus Saum, ini kitab pada menyatakan saum artinya puasa. Bermula arti saum pada lughat imsak, menahani diri daripada barang suatu dan diam daripada berkata. Jadi kada bepandir itu puasa juga ngarannya. Seperti yang terjadi kepada Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria disuruh sama Allah Ta'ala alla tukalliman nasa salasata ayamin sawiya, jangan bepandir lawan manusia 3 hari. Sebagaimana juga Sayyidatu Maryam pada waktu dipandiri orang hendak bertakun tentang anak sidin, yaitu Nabi Allah Isa, dia mengatakan inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya, aku bernazar puasa maka aku ada bepandir kepada seorang pun. Jadi itu arti aslinya puasa, yaitu imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan dalam syariat artinya adalah imsakun anil muftir ala wajhin makhsus, artinya menahani diri daripada yang membatalkan puasa atas pihak yang tersebut lagi akan datang kenyataannya dengan segala syaratnya. Dan dalil yang mensabatkan, yaitu yang menetapkan akan fardunya dahulu daripada ijma', yaitu firman Allah Ta'ala kutiba alaikumus syiyam, artinya telah difardukan Allah Ta'ala atas kamu puasa. Jadi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, kemudian Nabi bersabda bunyal islamu ala khamsin, artinya diperbuat Islam itu atas 5 rukun hingga akhir hadis. Di dalamnya itu adalah shaumi Ramadan, diantaranya puasa Ramadan. Atas dasar ayat Quran dan atas dasar hadis ini lalu sepakatlah para ulama. Nah, kesepakatan para ulama ini namanya ijma'. Nah, oleh karena itu Datuk Kalampayan selalu menyebutkan dalam bab-bab kitab yang ada di Sabilal Muhtadin ini dengan istilah sebelum ijma' Al-Qur'annya ini, kemudian hadisnya ini, setelah itu ada ijma'nya. Kesepakatan ulama mengambil dari Al-Qur'an dan hadis itu bahwasanya puasa Ramadan itu adalah fardu. Sehingga beliau menyebutkan
Dalil yang mensabatkan akan fardunya dahulu daripada ijma yaitu firman Allah Ta'ala kutiba alaikumusiyam, artinya telah difardukan Allah Ta'ala atas kamu puasa. Dan sabda Nabi SAW bunyal Islam ala khamsin ila akhirih, artinya diperbuat Islam itu atas 5 rukun hingga akhir hadis. Maka adalah puasa itu satu rukun daripada segala rukun Islam yang 5, dan adalah difardukan Allah Ta'ala puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada tahun hijrah, di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW itu sangat mengagungkan bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban itu difardukan Ramadan, puasa Ramadan. Di bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sayyidatul Aisyah tidak pernah puasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Artinya banyak sekali beliau puasa sunnah di bulan Sya'ban. Orang Bahari di kampung-kampung Bahari itu bilanya puasa itu dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan itu mereka puasa, walaupun tidak penuh ya, tapi berselang-seling, tapi banyak mereka dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Nabi SAW bersabda, berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan begitulah seterusnya daripada anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat ini dengan adanya bulan Ramadan yang sangat agung. Ramadan panas. Ramadan itu artinya panas. Romdo itu panas terik yang ada di padang pasir, itu namanya romdo. Jadi Ramadan dari kalimat tersebut maksudnya adalah bulan panas yang melebur dosa-dosa, yang menghapus dosa-dosa, menghapus kesalahan manusia. Yang fardu-fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya. Kemudian yang sunah-sunah seperti fardu, bahkan guringnya aja itu sama dengan tasbih. Jadi makin banyak guring makin banyak tasbihnya gitu. Nah, tapi bukan begitu ya maknanya. Maknanya itu andaikan kamu bertasbih lebih lagi gitu loh maksudnya. Jadi andaikan guring maka seperti tasbih, andaikan bertasbih ya lebih lagi, ya lebih bagus tentunya kan gitu. Bukan berarti lantas guringnya lebih baik, kecuali kalau misalnya dia daripada dia ngobrol kemudian apalagi ada ghibahnya, nah lebih baik dia guring, lebih baik guring, karena guring tidak membatalkan pahala puasa. Tapi kalau ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, kemudian kadzib, bohong, kemudian namimah, adu asa, kemudian syahadatuz zur, yaitu sumpah, bukan syahadatuz zur, al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah yang bohong. Kemudian an-nadharu bisyahwah, melihat dengan syahwat. Daripada 5 macam itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, khamsun yufattirna shaim, 5 yang menyebabkan berbuka atau batal puasa seorang, kata ulama batal pahalanya. Yaitu pertama adalah al-kadzib, bohong. Bohong ini jangan diartikan bohong itu harus memang mengeramputi orang ya. Ulama itu sampai-sampai ada yang mengatakan biar kita berbohong supaya orang tertawan itu ada boleh juga. Tetap itu namanya bohong. Misalnya kita mengesahkan kisah yang tidak ada, sudah tahu ini kisah tidak ada, tapi dikesahkan tetap ada seakan-akan itu ada, itu bohong. Itu bohong, nggak boleh ya. Misalnya kisah Abu Nawas atau kisah apa yang orang jelas-jelas kada mungkin itu, nah cuma tetap beramian, tetap itu bohong, al-kadzib. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Jadi kalau bekesah nang anu aja, nang apa namanya, nang tidak bohong. Seperti misalnya kamu mau tahu nomor rekening saya ini, nah itu enggak apa-apa, enggak bohong itu kan. Ya, apalagi ada manfaatnya, misalnya dikirimi dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi begaya yang boleh, yang bagus, yang halal. Jangan begaya yang kada baik. Bahkan diancam oleh Nabi SAW. Orang-orang yang berbohong supaya bikin orang tertawa itu diancam dengan neraka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi pelawak-pelawak itu juga harus juga hati-hati, jangan cerita-cerita yang bohong. Kalau mau melawak yang baik aja lah, yang memang betul-betul terjadi, atau cerita-cerita yang wajar, yang bagus, jangan ada kebohongan di dalamnya. Al-kadzib itu menyebabkan pahala puasanya hilang habis. Kemudian ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kata ulama walaupun dengan isyarat, ghibah itu tidak harus dengan bicara dia ini enggak, tapi dengan isyarat saja, dengan isyarat mata, isyarat tangan menunjukkan
supaya orang itu memandang sebelah mata kepada orang tersebut, itu juga termasuk daripada ghibah. Jadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk memuntahkan daripada daging yang termakan oleh dia padahal dia puasa. Ternyata sebabnya adalah karena dia menghibah. Tidak, aku ini tidak menghibah, tapi memang kata Nabi, mungkin kamu waktu lewat di jalan atau bagaimana ketemu orang atau bagaimana. Iya, saya memang lewat di jalan, ngelihat orang gamisnya itu tinggi, orangnya tinggi, gamisnya juga tinggi, jadi setengah, hampir ke di bawah lutut gamisnya. Dan taunya ada lagi orang yang lewat, orangnya itu pendek, gamisnya itu sampai terulur-ulur sampai ke bawah. Lalu aku mengatakan, jakanya dihurupakan lah, ya Allah, gamisnya ini nah dipakai nang itu dipakai pas. Cuma itu ghibah kata Nabi SAW. Walaupun ghibahnya kamu di dalam hati saja, tetap ghibah. Walaupun tidak menyampaikan kepada orang lain, tetap ghibah. Kan tergantung tingkatannya. Jadi karena dia seorang yang solehah, seorang yang alimah, seorang sahabiyah, yang istri Nabi lagi kan, jadi sedikit saja ditegur sama Allah. Jadi sebenarnya itu cerita itu bukan berarti menjelekkan beliau, tidak, justru mengangkat derajatnya beliau. Artinya seseorang yang hebat itu geretek hatinya aja diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makin tinggi seseorang derajat di sisi Allah, makin monitor Allah taala itu lebih dahsyat baginya. Itu yang disebutkan dengan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang yang abror, yang baik, itu jelek bagi orang-orang yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah taala. Jadi makan buah khuldi itu nggak masalah di surga kok. Di surga itu tidak ada yang diharamkan, boleh semuanya. Tapi berhubung ini Adam alaihissalam khalifah Allah di muka bumi, nggak boleh. Karena apa? Khusus ya, khusus. Seperti orang kalau sudah terkenal itu kan nggak boleh makan sembarangan, dia harus diatur makannya. Kalau kita yang bukan apa-apa ini makan di pinggir jalan, makan ini makan itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang-orang yang ya presiden misalnya nggak boleh, dia harus diatur. Ini kesalahan besar kalau dia makannya salah begitu. Jadi semua yang bergantung kepada orangnya. Berhubung Nabi Allah Adam dan Sayyidatul Hawa, beliau adalah khalifah Allah di muka bumi, Abul Bashar, maka beliau tidak boleh makan buah khuldi, larangan Allah. Tapi itu semuanya ada hikmah supaya nanti Nabi Adam turun ke muka bumi, kemudian akhirnya mempunyai zuriat di muka bumi ini, ya kita ini. Coba anda kita semuanya di dalam surga, ya. Tapi semuanya ada hikmah di dalamnya. Maka puasa oleh karena itu perlu kita perhatikan dalam segala kegiatan-kegiatan kita. Semua syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkesinambungan sejak zaman Nabi Allah Adam, Nabi Allah Syith, kemudian setelah itu diteruskan oleh Nabi Nuh, Nabi Idris, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, dan seterusnya. Para nabi-nabi rasul yang 25. Di samping itu ada juga para nabi-nabi dan rasul yang selain mereka itu, yang jumlahnya 313, kemudian yang jumlahnya 124.000. Mereka itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, dan mereka puasa di bulan Ramadan kata ulama. Cuma bedanya waktunya. Ada yang waktunya itu sampai isya, ada yang waktunya itu sampai tengah malam, kata ulama seperti itu. Jadi perbedaan puasa kita dengan umat-umat sebelum kita itu cuma waktunya, durasinya saja, bukan bulannya Ramadan tetap sama, bulannya Ramadan, tapi durasinya yang berbeda, kata ulama, sebagai ulama gitu. Ada yang mengatakan enggak, ya bulannya itu tidak harus Ramadan, ada yang bulan yang lain. Kemudian wala kulli hal, yang jelas puasa itu adalah syariat yang qadimah, yaitu syariat yang lama, yang sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Atas orang-orang yang sebelum kalian sudah semuanya mereka puasa.
puasa Ramadan, ada yang mengatakan bukan Ramadan, ada yang mengatakan beda waktu, durasi dan lain sebagainya. Yang jelas semuanya itu menunjukkan bahwasanya yang kuasa itu adalah Allah. Oleh karena itu seorang ulama besar yang ada di Hadramaut sana namanya Syekh Abu Bakar bin Salim Maulaina, beliau mengatakan ij'al shaumaka fid dunya waj'al fitraka fil akhirah. Puasalah kamu di dunia, bukamu kalau kamu sudah masuk akhirat. Jadi selama kamu di dunia ini kamu bagaikan puasa. Karena apa? Semuanya harus menahan diri. Mau ini nggak boleh, ya kan? Mau begitu nggak boleh. Semuanya menahan diri. Karena kita ada syariat, ada aturan dari Allah, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbukanya nanti kalau sudah mati. Kalau sudah mati, tapi dengan catatan matinya itu dalam husnul khotimah ya. Kalau tidak husnul khotimah bukan berbuka puasa, itu namanya malah nggak baik. Jadi husnul khotimah maka seakan-akan itu adalah berbuka puasa. Maka ingatkan dalam dirimu bahwasanya kamu ini puasa di dunia ini. Walaupun bukan bulan Ramadan, kita ini puasa. Artinya kada boleh ini, harus menahan diri dari ini, tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh gosip, tidak boleh dan lain sebagainya, hal-hal yang minus di dalam masyarakat kita. Maka itulah faidah atau buah dari puasa yang dilaksanakan bulan Ramadan, kemudian berbuntut buah itu sampai ke bulan Syawal, bulan-bulan setelahnya, bahkan 12 bulan seakan-akan itu adalah Ramadan, bahkan selama hidup seakan-akan itu adalah Ramadan. Itu pesannya seperti itu. Jadi supaya kita selalu ingat kepada Allah, menahan diri daripada segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, menuju kepada ibadah-ibadah dan taat kepada Allah, terutama hal-hal yang menyangkut sosial ya. Karena hal-hal yang menyangkut sosial itu mempunyai nilai lebih karena bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya dirinya. Kalau ibadah yang dia sendiri, ada dia sendiri yang dapat. Tapi kalau dia membawa orang lain seperti sholatul jamaah, kemudian seperti misalnya pengajian-pengajian, kemudian dakwah, kemudian pengajaran-pengajaran ilmu itu menyangkut kepada komunitas yang lebih banyak, maka itu lebih bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menjadikan sunnah, mensunnahkan, menjadikan tradisi di dalam Islam, tradisi yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan setelah ia tiada. Nah ini dalil bahwasanya amaliyah yang kita laksanakan itu terkadang memang tidak ada di zaman Nabi, tapi jangan langsung divonis bid'ah dolalah. Tidak. Apabila ternyata amaliyah itu, kebudayaan itu, kebiasaan-kebiasaan itu tidak menyimpang dari aturan-aturan agama, maka itu diterima sebagai aturan agama. Yang tidak boleh itu kan kalau menyimpang. Kata Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang bikin-bikin dalam urusan agama, kadeda sama sekali keterkaitannya dengan agama, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka itu yang ditolak. Artinya tidak ada sama sekali. Kalau seperti yang ada tradisi-tradisi sekarang ini kan merangkum daripada serpihan-serpihan yang ada dalam agama. Fadilat zikir ditaruh, tidak ada zikirnya. Fadilat tasbih ditaruh, ada tasbihnya. Fadilat salawat ditaruh, ada salawatnya. Fadilat baca Quran ditaruh, ada baca Quran. Akhirnya dirangkum jadi satu, jadi tahlil. Jadi tahlilan. Nah ini tidak ada masalah. Ini adalah sesuatu tradisi yang di dalamnya itu Islami, tradisi yang bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Cuma rangkumannya saja memang berbeda, bahari kadeda gitu. Nah hanya aja ada, nggak ada masalah, itu boleh. Dan itu termasuk man sanna sunnatan fil islami hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih, dan seterusnya dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tradisi, misalnya tradisi manjur makanan bulan Ramadan. Nah, bagus ya. Kalau enggak ada di zaman Nabi, bid'ah bukan. Ya memang enggak ada, tapi
Kan bagus memanjuri makanan ke rumah sebelah, manjuri. Jadi kita tuker-tukeran ya kan, nang sini mau ulah bingka, dianjur ke sana. Nang di sana mau ulah kolak pisang, dianjur ke sini. Wah, syai'un adi. Itu ada sesuatu perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat yang penting tidak menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan selalu keberkahan, selalu kegiatan-kegiatan kita positif dalam sosial, mengandung makna yang jitu untuk menjawab segala apa-apa yang meresahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.